入ってきました。大丈夫かなまた行きよった。行きよったらもう、こんばんは。聞こえていますか？聞こえてます？はい、聞こえてます。大丈夫です。はい、先生こんばんは。Konbanwa. Oke, Minasan. Jadi hari ini Sensei kedatangan tamu, bukan tamu sih ya, jadi teman juga. Tapi beliau juga seorang sensei dulu. Jadi beliau ini seorang guru bahasa Jepang juga. Dan sekarang beliau ada di, mungkin kalau di guru bahasa Jepang, beliau ini senpai saya ya, karena beliau yang mengarahkan saya untuk ngajar di sini gitu ya, ngajar di tempat ngenali tempat kerja dulu. Jadi tapi sekarang ini beliau ada di Jepang ya, jadi ikut program TG ya kalau nggak salah. Dan sekarang beliau juga lagi main di YouTube juga, punya channel YouTube juga, dan di situ lebih cenderung membahas tentang TG, tentang kehidupan di Jepang, dan mungkin nanti bisa beliau sendiri akan ceritakan tentang YouTube-nya. Mungkin teman-teman yang kenal saya dan kenal beliau mungkin nggak usah kenalan lagi ya, tetapi mungkin ada teman-teman yang belum kenal Riani Sensei, mungkin sedikit jiko shokai ne, contoh kantana. 自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。イリアニです。今 YouTube やってるんだけどね、YouTube のチャンネルは日本だけ。日本だけです。日本だけ。Ya silakan di share di YouTube ya, 日本だけ。hanya Jepang ya. はい。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、久しぶりですね。久しぶりね。はい、日本の生活は元気です。いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。いつもね、大切な情報ばかり、アップしてるので、いつも見ています。はい。日本の生活はどうですか？生活はね、相変わらず、仕事を疲れた。なるほど。そうですね。今も冬だから、どうですか、冬は。そう、ちょっとね、高崎はね、今高崎が雪が、全然降らなかったけど、寒かった。でも寒い、めっちゃ寒いし、よく風邪もひいちゃったし、そうだね。寒いところはそんなっちゃいますね。Jadi tadi udah dijelasin juga, jadi kita ngomong campur-campur aja ya. Jadi tadi juga dijelasin juga kerjanya juga sibuk nih, tapi bisa-bisanya bikin channel YouTube nih. Gimana caranya ngatur waktunya, Sensei? Kayak sebenarnya gimana ya? Karena kan emang mulai sibuk itu dari udah lama banget ya, dari semenjak datang ke sini tuh kayak bener-bener nggak dikasih pulang cepet gitu, pasti di atas jam 6 terus, jadi kerja tuh di atas 8 jam terus gitu, jadi ngaturnya paling colong-colongan aja, kayak kalau bener-bener lagi libur dan nggak capek, kadang mood ya, kadang kan nggak ngurusin YouTube, sosmed doang kan, kayak sekarang juga biar kayak Sensei nih mau ngejar N2 juga, jadi ada kesibukan belajar juga gitu, jadinya ngatur waktunya sih ya bener-bener kayak dari mood dulu sih, nata mood diri dulu kalau ini. Wow, subarashi desu ne. Tapi kalau dengar dari penjelasan Sensei aja tadi, kalau misalkan sekarang kerjanya kan lebih dari 8 jam nih, itu cuannya udah bagus banget kayaknya itu ya. Mantep lah. Mantap lah. So desu ne. Oh iya, saya lupa tadi ngejelasin ke teman-teman. Jadi hari ini saya mau ngobrol sama Sensei Riani itu tentang TG sih ya, sedikit tentang pengalaman beliau, tentang TG lah. Jadi pertama-tama saya mau nanya-nanya tentang saya kan kenal juga sama Sensei dari dulu juga. Jadi tahu beliau beliau ini pernah jadi Ginnoji Sensei dulu ya? Pernah ya jadi ikut training? Ya, magang dulu ikut magang ya. Setelah itu pulang ke Indonesia jadi guru bahasa Jepang. Terus sekarang dengar-dengar nggak ada kabar udah langsung di Jepang nih ceritanya. Itu bisa nggak berbagi sedikit pengalaman dari perjalanan ke Ginnoji Sensei terus jadi guru terus sekarang mau milih ke TG lagi gitu, bisa nggak? Siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman yang ada di Indonesia ini. Jadi gini, kan dulu Kensuse itu 2013 sampai 2016 dan di zaman itu tuh kayak harapan pupus lah untuk balik ke Jepang karena untuk
perpanjang 2 tahun itu kan masih benar-benar dikaji dan masih abu-abu kan, belum ada keputusan deal. Keputusan dealnya itu baru 2019 kemarin gitu. Jadi pulang akhirnya ngajar sebagai sensei di Bali itu berarti sampai 2021, berarti sekitar ya 4 tahun 5 tahunan di situ. Terus dengar kabar itu bahwasannya ada visa baru namanya Tokutegino. Sebenarnya Tokutegino ini kan sudah sering diobrolin kan, cuman fix-nya itu benar-benar kayak baru tahun 2020 kemarin gitu. Akhirnya 2020 Februari dapat kabar karena temen lulus gitu kan, ini sebenarnya sertifikat apa sih kok OTAF gitu, karena pengolahan makanan kan OTAF kan. Nah, terus nanya akhirnya, oh itu SSW nih, bisa ke Jepang lagi gitu, bla 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 segala macamnya. Akhirnya ikut daftar itu di Prometric. Emang daftarnya sebenarnya kalau daftarnya itu sering apa sih kayak nge-lag gitu loh, sensei gimana? Sering masuk ke webnya tapi mental masuk ke, karena mungkin banyak juga yang ngakses linknya itu kan. Nah, jadinya itu kayak, dan kayak saran saya sih data-data kalian, apa-apanya itu bener-bener siapin gitu. Jadi nanti ketika dia diminta untuk ini tuh, kita nggak nunggu-nunggu lama, karena kayak kalau nunggu lama itu kayak mental keluar lagi. Itu sih susahnya. Makanya akhirnya banyak banget kan jasa-jasa pembuatan kayak yang mau ikut ujian nih, gini-gini bayar sekian juta. Nah, bayarnya lumayan mahal itu sih saya. Kalau kita ini padahal kalau kita tahu alurnya, mau sabar mau usaha mah ya nggak, harusnya modal kita nggak segitu. Itu kan kalau nggak salah ada yang 1 juta, ada yang 1,5 gitu kan. Padahal biaya ujiannya sendiri tuh sekitar 450.000 doang gitu. Naruhodo. Jadi lumayan itu. Jadi ya dan kan kalau dulu aku buat itu masih pakai yang namanya kartu kredit. Nah itu juga setengah mati tuh nyari pinjaman kartu kredit bla bla bla. Aku kayaknya dulu pernah pinjam ke sensei juga nggak punya kartu kredit enggak gitu, karena untuk ngebayar itu harus pakai kartu kredit gitu kan. Akhirnya dapat dari teman, terus bisa dibayar karena dulu tuh sempat kan itu ujian Tokutegino kalau di Indonesia kan ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta gitu kan, ada yang di Bandung gitu. Dulu ikutnya yang di Jakarta Selatan di Gunadarma. Terus minta tolong temen untuk beli voucher, entah permainannya seperti apa, voucher itu selalu habis, padahal dia datang setengah jam sebelum waktu dibuka. Itu sih, jadi mungkin siapa tahu ya, ini ada yang nonton, terus mereka bisa ngakses ke apa itu BP2 ke imigran apa sih BPMI ya, Badan Perlindungan Imigran Indonesia. Siapa tahu beliau-beliau tahu juga bahwasanya kita tuh sulit banget untuk ngedapetin voucher nih. Kenapa? Padahal kan voucher disediain. Tapi ketika kita ke lokasi baru dibuka, nanya udah nggak ada, udah habis. Siapa yang beli? Padahal itu teman saya di situ itu barengan sama orang dari Brebes. Mereka juga banyak kan, kasihan ya jauh-jauh datang cuman beli voucher, taunya zong gitu, nyampe sana nggak ada. Karena kan kalau kartu kredit tidak, kartu kredit kan tidak semua orang punya tuh, kan susah juga. Tapi untuk yang saat ini kan udah bisa pakai GoPay, udah lebih mudah lah. Jadi saya rasa, menurut saya buat teman-teman ya, kalau nggak mau keluar duit banyak, ya kalau nggak mau make jasa ya usaha sendiri. Tapi ya itu sih konsekuensinya ya, harus mau ribet kan. Kalau nggak mau ribet ya udah jangan ngeluh. Bayar mau aja. ribet sama belajar ya. Jadi kalau nggak mau itu ya udah, berarti kita korbanin duit gitu ya. Ya betul. Itu sih. Terus udah itu keterima ya, tiket apa sendiri sih ke Jakarta. Ujian kalau dulu pengolahan makanan itu ujiannya ada 3 bahasa, Indonesia, terus Jepang sama Inggris. Nah tapi mungkin karena bahasa Indonesianya terlalu mudah, di mana notabene SSW ini kan skill kan, spesifik skill, orang yang punya skill khusus. Tapi kalau akhirnya ujiannya bahasa Indonesia kan nggak ada skill-skillnya sama sekali, akhirnya dihapus, jadi semuanya berbahasa Jepang. Naruhodo. So dan jadi kalau bahasa Indonesia mah berarti gampang ya, semua orang bisa dapet lah ya. Semua orang pasti bisa nangkep gitu. Gitu sih. Itu habis itu udah terus matching job. Nah matching job ini kan banyak ya, banyak banget sensei sebenarnya. Kayak aku juga sebenarnya mau bahas di channelku, cuman kayak apa ya, ide nggak tercetus gitu ya, udah di sini aja. Jadi banyak banget tuh yang memperdebatkan kayak SSW itu bisa mandiri, itu betul. Tokutegino itu bisa mandiri, itu betul. Tapi kalaupun kita lewat LPK itu pun juga tidak salah.
Karena kenapa? Jobnya ini tuh memang kalau kita nunggu dari pemerintah ya, karena kan udah diambil alih oleh pemerintah kan tuh, itu kayak susah banget kita matching jobnya. Iya benar. Ya mau nggak mau kita ya ngalihnya ya kemana lagi, ke LPK, karena LPK juga nyediain kan. Pastinya ya. Ya, tapi pinter-pinteran. Misalnya kalian masuk akal nih harganya, ya, Benar. range di 20 juta sampai 30 juta itu aku rasa masuk akal sih, karena udah include tiket pesawat. Sensei tahu sendiri dong, ke Indonesia Jepang juga tiket pesawat kan di zaman corona ini Iya, beda paling banget, murah benar. 8 juta gitu kan. Benar. Jadi nggak terlalu mahal kalau beli. Terus ada juga yang komplain kayak, ujung-ujungnya lewat LPK juga ngurus KTKLN sendiri, ngurus visa apa-apa sendiri. Lah ya emang Itu namanya nggak bisa. Rekute itu memang harusnya mandiri gitu, tidak bisa diwakilkan memang. Jadi kalaupun lewat LPK, paling LPK memandu, ini dokumen ini siapin, dokumen ini siapin, dokumen ini siapin, kita tinggal jalan gitu. Gitu sih. Jadi maksudnya ada yang nge-backup kalau pakai LPK. Tapi kalaupun pakai mandiri pun juga ya nggak apa-apa. Cuma memang jujur kenapa aku akhirnya milih LPK itu karena susah banget matching job-nya. Naruhodo. Kita ngakses untuk ngedapetin job itu susah banget. Akhirnya mengambil keputusan di itu, dan kayak kita kan pasti ya pinter lah ya, jangan mau masa iya belum turun eligibility udah mau aja disuruh bayar puluhan juta ya. Kalau saya ya kabur gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang ketipu ya pinter-pinteran kalian lah, udah Tokute Gino masa udah pengalaman magang masih aja mau ditipu kan ibaratnya. Ya kalau misalnya ada uang pendaftaran 100.000 oke lah gitu kan untuk dia daftar supaya pas interview kita hadir gitu. Tapi kalau misalnya belum apa-apa udah jeder 15 juta ya ngapain kita sepercaya itu sama orang. Jadi saya tuh proses pembayarannya pure bener-bener ketika CEO Certificate of Eligibility turun, udah ada bukti bener-bener itu foto saya, udah dikirim ke rumah saya untuk pengajuan EKTLN, baru saya lunasin. Nah itu mungkin saya juga sering banget ngebahas itu di channel saya, buat apalagi zaman sekarang ini benar-benar hati-hati buat milih-milih tempat kerja, penyaluran seperti itu, terutama di pembayaran ya. Di pembayaran kita harus hati-hati banget. Kalau emang udah nggak, mungkin 95% atau bahkan 99% itu udah mau bisa berangkat, baru kita berani bayar. Dan sekarang pun walaupun kelihatan seperti itu pun, karena dengan kondisi corona seperti ini juga kayak menakutkan juga ya. Karena jadi kayak ya gimana ya, ada kan yang benar-benar kayak besok berangkat hari ini karena ketutup, kayak kemarin, kasus kemarin itu kan 3 hari doang Jepang buka, itu benar-benar 3 hari doang. 3 hari, bayangin gimana ngaturnya, orang udah jadwal bla 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 bla, taunya jebret tutup lagi. Itu kalian nggak bisa menyalahkan LPK sih, apalagi kalau sampai visa kalian sudah turun, harusnya LPK itu sudah di jalur yang tepat. Kalau menurut saya ya, hanya saja kalian yang harus sedikit mengerti bahwasanya memang mau dipaksa kayak gimana orang nggak bisa masuk. Benar. Tapi Sensei Yokata banget ya, udah giri-giri banget waktu itu nasib, bener-bener Sensei laki banget. Jadi lancar semua saya lihat itu. Habis itu pengurusan aku Mensetsu bulan 4 keterima, ngurus-ngurus dokumen segala macem sampai CEO turun itu bulan 9 ya kan, bulan 9 CEO turun. Terus nggak taunya kan ngurus tuh visa apa segala macemnya, nggak taunya bulan 11 dibuka. Jadi bener-bener pas banget timingnya itu. Bener-bener pas dibuka, lantas kan kalau yang sekarang ngurus itu tuh kan kayak harus ada resident track ya. Bahwasanya perusahaan siap menanggung karantina kita gitu. Nah itu untungnya banget, alhamdulillahnya banget, perusahaan aku gercep banget ngirimin itu. Makanya langsung bisa visa, langsung nggak basa-basi, seminggu itu visa turun, seminggu langsung terbang lah ya. Taunya terus Januari tutup lagi. Makanya benar-benar laki waktu itu, benar-benar. Ya, benar-benar laki banget. Sore wa yokata desu ne. Jadi intinya yang mau disampaikan Sensei itu adalah kalau mandiri juga bisa sih sebenarnya ya, tapi kendala yang Sensei dapatkan waktu itu adalah matching job-nya ya, buat nemuin user atau perusahaan susah ya. Nah, sekarang mungkin juga sudah ada. Kalau misalkan pengurusan dokumen-dokumen di Indonesia itu mungkin nggak terlalu sulit ya, karena mungkin EKTKLN itu juga itu nggak bisa diurus sendiri ya. Nah, untuk EKTKLN ini buat teman-teman yang belum tahu, jangan lupa untuk backup
MCU. Jadi MCU yang asli kan itu dikirim ke imigrasi juga. Nah, itu jangan lupa di backup, di print. Nanti pas pengurusan EKTKLN itu diminta. Nah, saya dulu pas ngurus itu memang sih per daerah itu katanya pengalaman teman-teman juga ada yang diribetin, ada yang kayak ini tuh harusnya kurang, ini macam-macam. tuh harusnya pinter-pinteran kita banget. Makanya harus siap. Kita datang ke sana itu jangan ragu, jangan kayak orang kayak nggak ngerti gitu. Harus siap. Kenapa? Orang udah kuat kok. Eligibility udah ada. Ya kan? Paspor udah ada, syarat yang diminta udah ada. Jadi tunjukin, ya kalau trik saya sih kayak gitu. Nggak mau kalah juga gitu. Kayak dia mintakan, ini gimana nggak ada MCU-nya? Iya Pak, saya mohon maaf. Memang kan ini pengalaman saya KTLN kan ngurus sendiri. Saya nggak tahu kalau misalnya MCU itu harus di ini dan ini salah saya nggak nge-backup MCU-nya gitu. Surat MCU-nya yang aslinya sudah saya kirim di imigrasi dan jelas sudah masuk imigrasi, saya nggak bisa minta lagi. Jadi ya, sebagai ganti, ini rujukan dari klinik tempat saya MCU, tapi kan formatnya nggak sama persis. Tapi kan di sini dinyatakan saya sehat, saya gitu. Saya punyanya ini gitu. Jadi yang aslinya sudah saya serahkan ke sana. Jadi langsung saya antisipasi pakai itu kan. Terus dia masih yang kayak, iya tapi ini harusnya, iya masalahnya kalau sudah masuk ke imigrasi Jepang, saya juga nggak punya kontak imigrasi Jepang, Pak. Gitu. Andai kata itu bisa saya minta kembali, saya minta. Tapi saya mohon maaf sebelumnya memang ini salah saya nggak backup gitu. Ada di foto doang saya tunjukin ini hasil fotonya. Cuman makanya buat teman-teman di print semua deh. Kalau bisa di copy lagi, jaga-jaga kalau misalnya yang asli udah dikirim gitu. Itu sih dulu pengalaman aku. Terus dimintain surat pernyataan dari orang tua bahwasanya kayak orang tua saya mengizinkan saya untuk pergi ke Jepang. Sebenarnya itu nggak ada, mungkin akal-akalan dia aja supaya aku kenapa gitu ya. Tapi untungnya, saya ajak mama saya kok gituin. Mama saya lagi nunggu di luar gituin. Tak panggil terus, oh ya tanda tangan aja pakai matre. Kebetulan mama saya bawa matre. Ada Pak matre ini. Ya udah, jadi kayak langsung jadi aja. Waduh, nggak bisa uang rokoknya nggak jalan ini kalau gitu. Nggak bisa, iya Bapak. Karena sebelah salah ya Sensei. Nanti ini orang mau minta uang apa atau apa kan kita takut ya nanti dikira kita yang pungli, dikira yang suap atau apa gitu. Tapi kenapa sih selalu kalau kita udah lengkap data-datanya kenapa harus dipersulit? Itu memang benar adanya kan? Ada oknum ya namanya ya. Oknum yang tapi kalau pas ngurus visanya beneran sumpah visa itu 100% kayak lancar banget. Kayak dimintain mana data-data gini-gini kita nyodor langsung ke konjen tuh kan dilihat cek oke, ini diterima, ini valid, buktinya semuanya segala macam, nanti datang lagi untuk pengambilan. Jadi untuk visa sih kalau misalnya kalian sudah memenuhi syarat Tokutegino, paspor, yang jelas paspor masih hidup, terus EKTLN itu, terus apa? Satu lagi lupa resident track, enggak, resident track. Oh iya. Karena kan resident track butuh itu satu syarat pas corona itu aja sih Sensei. Udah itu aja kok. Goal ya langsung. Dan sekarang ada tambahan lagi satu kayaknya, Shinsatsu Misho-nya itu mungkin ya. Nah, kalau yang sekarang itu ya. Baru. Dulu zamannya saya resident track, sekarang itu. Itu juga masuk, terus itu di Shinsatsu Misho juga masuk kayak. Jadi lumayan banyak dokumen-dokumen yang diperlukan. Lumayan banyak. Wow, so da ne. Oke, jadi itu mungkin pengalaman Sensei Riani ya. Jadi yang kedua nih, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jadi Sensei ini sudah pernah menjadi training technical atau Ginno Jisuse juga sudah pernah dan sekarang sudah pergi ke Jepang dengan visa Tokutegino. Nah, di sini saya mau menanya nih karena orang yang berpengalaman kan sudah tahu semua ya pastinya ya. Dan tentang perbedaan gajinya, karena saya dengar-dengar kan Tokutegino ini mempunyai hak yang sama seperti orang Jepang dan gajinya pun wajib sama dengan orang Jepang dan bahkan lebih. Itu benar nggak seperti itu di kenyataan di sana? Jadi benar. Kalau dulu kasusnya memang di bawah ya. Maksudnya ya tetap sesuai UMR, tapi UMR untuk Ginno Jisuse gitu. Nah kalau yang di sini tuh sempet sih iseng nanya, kayak untuk karyawan Jepang berapa sih per jamnya gitu, dan sama. Tapi karena di perusahaan saya itu makanan ya, jadi kayak gaji laki-laki dan perempuan itu ada bedanya gitu. Karena laki-laki kerjaannya dia lebih banyak, lebih berat mungkin, jadi mereka lebih mahal sedikit daripada kita. Tapi benar kok Sensei, terus
kayak pengurusan apa Hokensho apa segala Mm-mm. macamnya itu juga iya. Dulu kemarin itu kan gitu juga. Aku pikir kalau dulu kan ke rumah sakit apa segala macam kan di backup tuh Mm-mm. sama Hokengnya kita. Karena kita Mm-mm. pakai Hokeng yang magang kan. Mm-mm. Taunya yang ini tuh bener-bener kayak orang Jepang punya gitu. Jadi ke rumah sakit yang 70% dibayar asuransi, yang 30% kita sendiri yang bayar. Naruhodo. Itu di situ lebih bagus yang mana kalau menurut ini Sensei? Menurut bagusnya Ginno Jisusei apa Tokute Ginno nih? Enaknya, kebetulan Kalau enak. ini untuk apa dulu? Kalau pemula saran saya magang dulu. Oh, iya iya iya. Kalau pemula ya Sensei. Kenapa begitu? Kalau Kenapa lebih bagus karena magang? kalau magang itu kan kayak kita diurusin ya. Di Mm-mm. sini ada yang namanya ya memang sih apa Tokutegino juga ada Torokushi yang Kikang. Kalau LPK ada Kumiain, tapi mereka tuh lebih intens banget ngurusin kita dari segala macamnya itu prepare apa segala macam, Mm-mm. kita kemana-mana diantar, kita benar-benar diarahin, benar-benar ada yang kayak Oh. mandu pekerja karena di Sokainya kan ini Mm-mm. magang siswanya nggak belum pernah kerja, belum bahasanya belum ini segala macam gitu lah. Kalau Tokutegino kita itu langsung kayak dia Tokutegino kok skill kok udah bisa kok bahasanya kok dia udah ini kok udah jadi Udah kayak siap nggak kok ada itu yang ya. kayak gitu. Heeh. Iya udah siapkan jadi kerja itu benar-benar kayak langsung dibanting gitu jebret nanti kamu kayak gini ya gini-gini itu kayak gini jadi kayak beneran nih langsung kayak buset nih kerja gini banget ya nggak Mm-mm. ada ininya Heeh. gitu Oh, itu iya sih ya. dan itu kalau untuk pemula pasti kewalahan banget sih kalau di sistem Naruhodo. seperti Mm-mm. banget dari segi bahasa, dari segi pengalaman. Kayak kita kan udah tahu ya trik and triknya oh kerja sama orang Jepang nih kayak gini nih, harus kayak gini nih, harus kayak gini. Kita udah paham 3 tahun nggak Mm-mm. mungkin lah kita nggak paham itu gitu. Tapi Benar. kalau untuk pemula nggak ada salahnya sih Sensei sebenarnya pemula mau ikut Tokutegino juga monggo. Tapi Mm-mm. ya itu ketika nanti ada kendalanya itu pasti di Mensetsu. Kalau pas Mensetsu lawannya dengan ex magang dari segi bahasa udah pasti dia akan kalah kan ya kan terus kalaupun ditanya pernah kerja apa kerjanya gini kalau ex magang saya pernah kerja ke Oh. Jepang ini segala macam dia bahasanya Oh. udah pasti lancar lah 3 tahun kan setidaknya dibandingkan dengan yang pemula gitu Benar-benar. Ke Jepang pun nggak terlalu terkejut lah ya dengan kebudayaan dengan apa dengan iya iklim di bener situ. dan rata-rata di sini aku tanya Tokutegino yang pengolahan makanan yang pertanian itu ex semua rata-rata. Wow. Sebenarnya aku nyari juga Sensei, kayak ada nggak sih pemula nih yang udah berangkat gitu. Tapi kalau Kaigo rata-rata pemula. Iya, iya benar-benar. Tapi kan Kaigo juga harus punya GFT, JLPTN 4 juga kan. Ya, Mereka kalau minimal itu udah harus punya itu juga. EPA ya Kaigo, kalau Kaigo kalau EPA itu ya. Kaigo itu tesnya ada 3 kalau nggak salah ya. Tes bahasa Jepang apa tes Indonesianya juga ada, terus lulus bahasa juga harus gitu. Jadi mungkin agak lebih Ya. taiheng kalau Kaigo. Dan Belajar. rata-rata biasanya yang pemula itu punya basic perawat gitu biasanya. Bener. Nah, Tapi kalau untuk sekarang udah banyak ini kalau ada sih. yang Misalkan LPK itu kerjasama dengan rumah sakit. Nah sebelum dia berangkat disuruh training di situ dulu 3 bulan. Setelah itu ya baru bisa berangkat ke Jepang gitu. Walaupun betul dia bukan lulusan seperti itu. Jadi diakal-akalin lah banyak sekarang kan. Tahu kan banyak orang-orang kita. Yang penting ya itu juga bagus juga sih buat apa namanya buat membuka ya walaupun mereka nggak kaiko tapi bisa gitu. Bagusnya mungkin di situ. tapi intinya pemula pun nggak salah kok kalau mau ikut ini. Cuman ya itu tadi sih konsekuensinya seperti itu. Mungkin saingan kalian ya ex magang yang sudah berpengalaman pasti peluang dipilihnya agak kecil lah ya. Ya pas Tapi bukan nggak kita ada. memposisikan tapi bukan berarti nggak ada harapan ada benar-benar. asal kalian rajin belajar apa ya bisa aja kan gitu nggak ini. Jadi dari apa sistem gaji dan besarnya gaji juga mungkin lebih besar Tokutegino ya. Dan kemudian kalau di Tokutegino ini ada nggak bonus kayak bonus tahunan seperti itu mungkin 1 tahun dapat 2 kali atau Itu ada nggak? ada sebenarnya Sensei, tapi tergantung dari kebijakan perusahaan sih. Saya setahun sekali dapat bonus. Aku kayak orang Jepang juga dapat bonus, cuman mungkin nominalnya yang beda kali ya. Iya benar-benar. Tapi dapat aja udah senang lah kita ya. Karena banyak Ya, juga
teman-teman yang nggak dapat gitu. Karena seperti yang Irene Sensei bilang tadi, itu tergantung perusahaan ya. Jadi tolong dicari teman-temannya. Jadi nggak semua Tokute Gino itu bisa dapat bonus. Jadi tergantung lagi ke perusahaannya seperti apa. Dapat bonus pun kalau nggak salah itu setelah setahun berlalu, tahun Ya, kedua baru setelah dapat bonus kalau nggak salah ya. Jadi karena saya sangat menyayangkan ya, banyak yang masuk TG tapi di situ merasa nggak nyaman, pindah lagi, ujung-ujungnya sampai akhir pun nggak bakal dapat bonus ujung-ujungnya. Karena mulai dari nol lagi kan, dari nol lagi gitu. itu tuh gimana ya menurutku, emang sih Tokute gitu Gino itu kayak selama 5 tahun kita kontraknya kan memang 5 tahun, visa kita bisa berlaku sampai 5 tahun, tapi itu kayak banyak banget sih yang akhirnya kayak nggak di sini nggak cocok, pindah aja. Jangan kayak gitu deh, kalau bisa ya itu hak kalian sih, tapi maksudnya Ya kayak benar-benar. jadi etikanya ya, kayak masa baru emang ngurus-ngurusin kayak gitu nggak butuh waktu gitu kan, maksudnya ya. Dan juga kayak gimana ya jadinya kayak perusahaan ini gimana sih, masa baru kerja udah pindah. Sebenarnya sih nggak ada masalah kan, takutnya kan ya minimal setahun atulah, jangan baru 3 bulan udah pindah. Jadi kan image-nya takutnya orang Indonesia, karena kita kan sekarang saingan ketat kita sama Vietnam kan. Benar-benar. Jangan sampai nanti mereka lebih memilih Sensei Vietnam daripada kita, kan semakin susah peluang untuk ke kasihan ya Jepang. Yang teman-teman atau adik-adik yang dari Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang juga nanti ya, kalau misalkan sampai image-nya jelek ya, benar-benar. Nah, kemudian Sensei ini pertanyaan lagi, beberapa lagi 2 ya. Jadi yang berikutnya itu selama jadi ya dari awal dari Gino Jisuse mungkin Tokute Gino, ada nggak masalah atau problem atau bahkan kekeng atau pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sensei di situ selama bekerja di Jepang? Paling apa ya, kalau pas pertama-pertama ya sulit ya, namanya juga nggak tahu bahasa apa segala macamnya, makanya sebisa mungkin gunakan waktu untuk belajar karena penting banget menurutku bisa bahasa Jepang. Terus paling pengalaman yang tidak mengenakan, gimana ya, ini sih yang paling benar-benar bikin menyayat hati tuh kayak kita akhirnya bahasanya. Iya. Kehilangan keluarga yang kita sayang dan kita masih di sini, itu sih resikonya kerja jauh kan. Kayak misalnya ya ada kita kehilangan orang terkasih kita, tercinta kita, itu sih yang benar-benar kayak nggak tahu lagi deh, kayak pengen pulang tapi nggak bisa, kayak campur aduk. Itu aja sih kalau selama ini benar-benar yang paling nggak paling berkenan dalam hidup deh, akhirnya kayak nggak bisa ketemu lagi kan di akhir hayat orang yang kita sayangi juga, kita nggak bisa. Ada juga case kayak gitu ya. Terus kayak pas kita kerja pulang-pulang dulu kan gitu kan, pas kerja pulang-pulang berkabarnya, itu aja sih paling. Kalau kangen apa segala macam ya adalah pasti sayangnya. Tapi kalau masalah kerja dimarahin, diomelin sampai nangis pernah, namanya perempuan kan. Wajar lah. Tapi kayak ya udahlah, namanya juga kerja, ikut orang kan, wajar aja ya. Antisipasinya ya gimana ya biar nggak salah, makanya komunikasi itu yang penting. Kalau udah bisa bahasa sih saya rasa, kalau Tokute Gino nggak ada sih, nggak ada kendala apa-apa, udah. Naruhodo. Ya bukannya sombong ya, maksudnya kayak pengalaman ya juga udahlah, udah tahu kan, gitu aja sih paling orang Jepang ininya. Dan kerjaan kita juga paling cuman itu aja yang kita kerjakan. Jepang kan monoton aja, habis ini, habis ini begini, udah gitu aja, rutinitas yang monoton, membosankan aja sebenarnya. Udah ada step-stepnya ya, kalau Jepang itu kerja ya. Jadi di awal paling ya, karena juga mungkin kalau terutama bagi orang yang nggak pernah merantau sih ya, mungkin agak sedikit shock culture mungkin, ataupun homesick mungkin ya. Gitu ya. Naruhodo. Oke, kemudian nih pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Sekarang kan banyak nih, dan banyak juga teman-teman yang nge-DM Sensei Jepang kapan buka sih? Saya udah punya ini segala macam, kok belum bisa buka gitu. Nah sekarang pesan-pesan yang Irene Sensei mau sampaikan ke mereka itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijabarkan juga sedikit keadaan Jepang sekarang kayak gimana, terus mereka juga harus bisa mengambil sikap kayak gimana nih enaknya nih? Nah gini, kalau semenjak adanya Omikron ini kan lagi genting juga kan Jepang kan, lagi darurat juga. Terakhir 80 ya? Kalau nggak salah, 80 ribuan. Wow. Ini di perusahaan saya juga katanya ada 8 orang yang kena. Tapi kalau untuk aktivitas normal, untuk mungkin jam tutup restoran dan mall agak diperpendek lagi, jam 8. Jam 8, jam 9 itu udah tutup lebih awal daripada biasanya.
Mm-mm. Terus kalau pengumuman terakhir itu kan sampai Februari kan, Sudah nih, sampai akhir ditutupnya Februari. sampai Februari. Ya kita berdoa semoga sampai Februari ini, karena dengar-dengar sih sekarang vaksin ketiga udah mulai jalan, tapi untuk yang lansia ya semoga dengan adanya itu benar-benar efektif gitu kan, akhirnya sesuai rencana sampai Februari aja lah gitu, mungkin Maret ada peluang untuk ini. Dan ya itu tadi sih, kalau misalnya kaliannya ngeras ya bosan pasti ya nunggu kapan cuman buka nggak ada kepastian, ya memang nggak diumumin gitu loh sih, dia cuman ditutup sampai Februari, entah dibukanya lagi kan nggak pernah ada Jepang itu. Ya nggak ada emang. Berarti Tahunya dia kan nutup melihat doang, tapi info itu. bukanya nggak ada. Melihat perkembangan Jadi dulu soalnya ya mau buka itu. Kalau udah mulai agak tapi aman. kemarin ada sih, saya sempet debat juga, ada yang komen gitu kan di Facebook kayak ngapain sih interview, ngapain ngurus ini itu, Jepang aja nggak buka. Ya menurut aku ya itu terserah kalian lah mau gimana mikirnya, tapi nggak ada salahnya sih kalau dari sekarang kalian kayak yang Moto Kutegino misalnya ngikut proses apa segala macam interview sampai, karena pengurusan dokumen kan nggak ditutup. Iya, Pengurusan benar-benar. visa, Pengajuan pengumuman VOE-nya ya. paspor, COE masih tetap jalan. Jadi urus aja, nanti ketika Jepang jeder udah buka, tinggal cus berangkat kan. aja. Benar-benar. Iya, tahu sendiri Jepang buka tutup nggak jelas. Benar. Oke, mungkin itu yang bisa dilakukan sama teman-teman di Indonesia ya. Pertama ya bersabar Ya dulu. belajar lah, Bersabar sambil belajar ngisi diri lah ya. Jadi kalau ke situ udah siap kita seperti yang dijelaskan tadi, karena di situ juga langsung kerja langsung dianggap udah bisa gitu, karena visanya udah beda, soalnya statusnya beda ya. Kita nggak bisa nyaman dengan yang dulu. Kadang pun di sini juga kayak ngebandingin, ih kok nggak kayak Kensuke sih? Kensuke dulu kita dimanja-manja, di anak emasin, ini apaan sih, nggak gitu. Biasa kita juga dulu pertama-tama ngebandingin kayak gitu. Tapi terus kayak sadar visanya apa, tuh visa Tokugino gitu. Ingat-ingat lagi lah ya. Dirinya itu jadi Ya. visa apa? Naruhodo. Gaji udah beda, gaji udah tinggi, manja, masa masih mau dimanja. Jadi kita lebih ke situ aja sih sekarang ininya. Sodane. Oke. Mudah-mudahan ini udah banyak banget nih dapat ilmu dari ini Sensei. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang baru nih ya, yang pemula, mungkin banyak yang belum diketahui. Kalau ingin lihat lebih lanjut lagi ya, dengar tentang Tokugino, itu bisa kunjungi nama channelnya? Nihon Dake. Zehi mite kudasai. Jadi untuk hari ini mungkin terima kasih waktunya Sensei. Mungkin besok-besok mungkin kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa ngobrol lagi. Hai, kyou wa hontou ni arigatou gozaimashita. De mata次yoroshiku onegaishimasu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、じゃあまたね。ありがとうございます。バイバイ。